Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan channel Hasbi The Bush. Pada season kali ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan para bediler atau penembak atau pemburu kita yang ada di Indonesia, dalam tanda petik yang belum profesional. Kesalahan yang paling lazim dan sering terjadi tanpa disadari para bediler kita atau penembak atau pemburu, pertama sekali tentang senapan. Kita lebih cenderung suka kepada senapan yang stylenya seperti gaya keapi-apian, seperti gaya senapan taktis atau senapan serbu milik TNI ataupun Polri. Padahal senapan ini, model begini kalau kita pakai berburu di lapangan sangat tidak efektif. Kita suka dengan bipod, teropong yang besar, ada laser, ada senter, itu yang kita bawa berburu ke lapangan. Cobalah Anda lihat para penembak profesional seperti penembak rundu ataupun para sniper. Rata-rata bentuk senapannya klasik popornya. Karena kenapa? Hanya bentuk seperti inilah yang nyaman di lapangan atau yang nyaman dipakai untuk berburu. Anda lihatlah jenis senapan Remington 308 dan banyak jenis seperti itu. Rata-rata standar berburu seperti popor klasik. Kesalahan selanjutnya, kita suka berburu dengan memakai bipod. Bipod itu biasanya dia pendek, kaki dua. Penggunaannya biasanya kita dalam posisi tiarap atau telungkup. Jadi kalau senapan yang kita bawa berburu memakai bipod, itu kalau jarak tembak, kalau di Indonesia dengan hutan dan rumput yang padat, bipod itu sangat tidak efektif. Karena kenapa? Ketika kita menembak dalam posisi telungkup runduk seperti itu, rumput ataupun pohon sangat mengganjal kita. Makanya kalau di luar negeri, hutan mereka itu bersih di bawah, artinya semak kurang. Jadi kalau padang rumput datar, Anda mungkin aman pakai bipod. Karena kenapa? Posisi Anda yang rendah waktu menembak itu tidak terhalang, tidak terjadi rekoset. Hutan kita di Indonesia ini sangat lebat. Jadi kami menyarankan kalau berburu, kalau bisa berdiri saja. Kalau memang harus pakai penyangga, pakailah tripod yang tinggi. Karena kenapa? Posisi tinggi lebih enak menembak. Kesalahan kita yang ketiga, kita lebih suka dengan bentuk teropong yang lensa objektifnya lebih besar. Misal 3-9 kali 40 ke atas, atau 3-9 kali 50, atau 3-9 kali 56. Padahal jarak tembak kita di Indonesia, kita jarang menembak di atas 100 meter. Karena hutan di Indonesia sangat lebat, jadi jarak tembak kita biasanya dekat. Jadi teropong yang paling efektif untuk sebuah senapan angin atau PCP ataupun senapan api kalau kita di Indonesia, idealnya secara teori itu sebenarnya yang lebih bagus adalah lensa objektifnya 32. Artinya 3-9 kali 32. Jangan pakai yang 40 atau 50 atau 56. Kalau memang ingin lebih style, ingin lebih gaya, pakai 40 oke lah. Tapi yang lebih bagus akurasinya itu sebenarnya 32. Dan kita cenderung memakai kaki tele lebih tinggi. Padahal kaki tele lebih tinggi untuk mencari zeroing akurasi yang pas itu agak sulit. Kita menyarankan pakailah kaki tele yang serendah mungkin. Karena kenapa? Ini kaki tele, ini laras. Semakin dekat itu semakin bagus. Kesalahan kita yang keempat tentang pemakaian aksesoris kamuflase. Rekan-rekan bediler sekalian, sebenarnya kamuflase itu diciptakan, gamo itu adalah untuk penyamaran. Artinya supaya kita jangan terlihat oleh hewan buruan atau tidak terlihat oleh musuh. Tapi kenyataannya kebanyakan rekan-rekan kita bediler memakai baju kamuflase itu adalah baju realtree. Baju realtree itu sebenarnya hutan Eropa. Jadi kalau kita pakai untuk berburu betul-betul untuk penyamaran di hutan Indonesia tidak cocok. Makanya
pasukan angkatan bersenjata seluruh dunia itu uniformnya berbeda-beda. Yang paling cocok untuk baju kamuflase ketika kita berburu di hutan Indonesia adalah sebenarnya baju loreng TNI. Jadi bukan baju realtree, karena itu adalah hutan hewan. Kesalahan kelima tentang zeroing senapan. Kebanyakan penembak kita lebih suka menzero senapan itu long range, artinya jarak jauh. Ada kebanggaan tersendiri kalau rekan-rekan bediler itu menzeroi atau mengkoreksi sebuah senapannya dengan tembakan jarak jauh. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi kenyataannya ketika menemui target, kebanyakan kita tidak percaya diri dengan tembakan jarak jauh. Artinya senapan kita zero long range, tapi ketika menemui target kita ingin menembak sedekat mungkin. Kalau bisa dekat lagi. Hasil hewan buruan akan lari, dan perkenaan senapan yang kita zero itu juga berbeda. Akhirnya ujung-ujung para bediler menyalahkan teropong yang tidak bagus lah, angin yang salah lah, momen yang tidak pas, padahal karena ketidaktahuan. Artinya jarak tembak zeroing 40 meter, kita tembak 100 meter sudah bergeser, kita tembak sekitar 10 meter sudah bergeser. Itulah kesalahan yang terbesar pada pemburu-pemburu yang ada di Indonesia. Kesalahan yang terakhir, kami masih ingat ketika mengikuti pelatihan dasar berburu yang diadakan oleh PB Perbakin. Dalam hal menembak, para sniper diharapkan one shot one kill, sekali tembak harus mati, binatang tersebut jangan tersiksa. Grade nilai tertinggi penembakan itu biasanya katanya pada jantung. Menurut saya berbeda alam, berbeda hutan, berbeda teknik kita menembaknya. Kesalahan kebanyakan dari kita meyakini tembakan pada jantung itu adalah yang terbaik. This right, menurut saya itu betul. Tapi kalau untuk alam Indonesia itu wait a moment, tunggu dulu, tidak pas. Kenapa? Kalau kita menembak buruan pas pada jantung, memang target langsung mati, artinya tingkat kematiannya lebih cepat. Tapi ingat, hewannya tidak langsung roboh. Hewan tersebut masih bisa berlari, walaupun matinya cepat. Kalau saja hewan tersebut bisa berlari barang 15 meter dengan hutan Indonesia yang padat, ada jurang, ada semak, itu kemungkinan hewan bisa hilang. Nah, kalau saya menyarankan, tembaklah pada bagian kepala, terutama di jidat, di atas telinga, dalam telinga, di pangkal telinga. Kenapa? Kalau kita tembak di bagian ini, target langsung rebah di tempat, walaupun matinya agak sedikit lama, tidak seperti di jantung ataupun di paru-paru. Tapi yang jelas, hewan buruan langsung terkapar di tempat. Bayangkan kalau kita tembak seekor rusa atau seekor babi di semak atau di daerah yang hutannya cukup tebal, pas kita tembak langsung head kepala langsung roboh di tempat, walaupun dia mati menggelempar lama, kita bisa mengambilnya. Tapi kalau Anda tembak di jantungnya, walaupun matinya cepat, tapi posisinya masih berjalan, dan ini kalau di hutan Indonesia kurang bagus. Beda dengan hutan di Eropa yang rata-rata semaknya itu kurang, tembak view pandang kita pun jauh. Jadi itulah menurut saya, dan ini belum tentu betul, ini hanya eksperimen pengalaman saya, belum tentu betul, tapi saya meyakini inilah kebanyakan kesalahan-kesalahan penembak kita yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.